Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep yaitu pastel tutup. Tentunya kalian sudah pada tahu ya, tapi ini aku membuat sesuai dengan versi aku. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus untuk tutorialnya. Nah, seperti biasa untuk bahan dan takarannya aku tulis lengkap ya di sini. Nanti jika kalian kurang jelas, silahkan cek lagi di kolom deskripsi. Di sana nanti akan aku sertakan. Pertama, kukus terlebih dahulu untuk kentangnya. Nah, setelah kentang empuk, kurang lebih untuk mengukusnya 10 menitan. Saat masih panas akan aku haluskan. Nah, di sini kalian boleh menghaluskan dengan apa saja. Nah, aku haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Nah, kalau masih panas itu akan lebih gampang hancurnya atau lembutnya. Kalian boleh juga menggunakan food chopper. Kita sisihkan terlebih dahulu untuk kentangnya. Sekarang akan aku siapkan bahan untuk isiannya. Jadi ini ada jagung manis yang sudah aku prepil, daun bawang serta daun seledri yang sudah aku potong-potong. Lalu ini adalah dada ayam tanpa tulang yang sudah aku potong-potong, sosis yang sudah aku potong-potong juga, potong-potongnya kecil-kecil aja ya. Lalu ini ada bawang putih yang sudah aku cincang halus serta bawang bombay yang sudah aku potong-potong. Lalu siapkan juga untuk lada, garam, kaldu jamur, wortel yang sudah dipotong-potong, potong-potong kecil, lalu juga jamur tiram yang sudah dipotong-potong kecil. Selanjutnya mari kita gongso terlebih dahulu untuk isiannya. Jadi masukkan bawang putih serta bawang bombay, gongso hingga berbau harum. Selanjutnya masukkan untuk daging ayam. Lalu masak hingga daging ayam berubah warna ya menjadi putih. Sebentar saja, kurang lebih 3 menitan. Nah, seperti ini. Lalu masukkan untuk wortel, jagung pripil serta daun bawang seledri. Aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini nggak usah ditambahkan air ya, karena dari ayamnya sudah mengeluarkan air. Lalu masukkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan sedikit gula pasir. Nanti kalian bisa cek rasa ya di sini kalau kurang. Lalu masukkan untuk jamur tiramnya serta sosis. Dan masak hingga airnya mengering. Baru setelah airnya mengering, angkat dan dinginkan. Nah, sekarang aku akan membuat untuk kulitnya. Jadi langsung saja ya. Ini ada siapkan wajan, lalu wajannya berikan margarin. Tunggu margarinnya meleleh terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan untuk tepung terigu 1 sendok makan aja ya. Aduk hingga tepung terigunya menyatu dengan margarin. Gunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu gede. Lalu tambahkan susu UHT, keju parut, dan masak hingga keju serta susunya mendidih ya, dan kejunya larut.
Baru setelah itu masukkan garam, juga kaldu jamur. Nah, kalau sudah, masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Baru terakhir akan aku masukkan untuk kuning telurnya. Nah, di sini jangan terlalu kering ya. Kalau kuning telurnya sudah menyatu, matikan apinya. Kita akan gunakan sedikit basah aja untuk kentangnya. Nah, lalu siapkan pinggan tahan panas seperti ini, atau kalian bisa juga dengan menggunakan cup dari aluminium foil ya. Nah, masukkan pertama yaitu sayuran atau bahan isian ke dalam pinggan tahan panas yang sudah dioles dengan minyak goreng. Selanjutnya untuk bagian atasnya itu ratakan biar sama aja. Lalu di atasnya tata telur yang sudah direbus dan dipotong-potong seperti ini. Ini tadi aku menggunakan 3 butir telur. Nah, kalian juga bisa ya menatanya di cetakan aluminium foil yang kecil-kecil, itu juga bisa, dan untuk isian snack juga bisa. Nah, kalau sudah, lalu letakkan adonan kulit di atas telur dan ratakan kembali. Nah, ini sudah rata ya untuk bagian atasnya. Lalu oles dengan menggunakan kuning telur hingga merata. Selanjutnya kalian bisa hias di bagian atasnya ini menggunakan sisa adonan kentang tadi. Lalu aku semprotkan dengan menggunakan split seperti ini. Nah, sebaiknya kalian menghaluskan kentangnya. Kalau mau disemprot dengan split, dihaluskan dengan menggunakan blender ya, supaya lembut dan gampang keluarnya dari split. Nah, kalau sudah, olesi lagi dengan menggunakan kuning telur, baru siap akan kita panggang. Panggang selama 30 menit dengan menggunakan api atas, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, ini setelah 30 menit aku oven, lalu nanti saatnya kita akan potong. Nah, sekarang akan aku potong karena ini masih panas, jadinya agak sedikit hancur saat dikeluarkan dari loyang. Jadi kalian harus tunggu dingin terlebih dahulu ya kalau mau memotongnya. Jika kalian menggunakan loyang Pyrex seperti ini, kalau kalian menggunakan aluminium foil itu tidak masalah, saat masih panas juga tidak apa-apa ya, karena memakannya kan langsung di situ. Nah, ini bisa disajikan seperti ini saja, bisa tambahkan dengan saus. Ini enak banget loh, kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi resep pastel tutup ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan snack gurih ya. Ini walaupun dari bahan sederhana, tapi rasa dan tampilannya premium sekali. Namanya pastel keranjang panggang. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan pertama wajan, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Kalau margarin sudah meleleh, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprek dan dicincang. Gongso hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum, masukkan 200 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu. Masak terus hingga daging ayam ini berubah menjadi pucat. Nah, lalu di sini juga aku siapkan ada 1 buah wortel, 3 batang daun bawang, dan 2 batang daun seledri ya. Semuanya dipotong-potong kecil. Untuk wortelnya dipotong-potong dadu. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1/4 gelas air. Masak hingga setengah matang untuk sayurannya. Kemudian aku tambahkan dengan bumbu, ada garam, kaldu jamur, lalu juga secukupnya saus tiram. Masak terus ya hingga airnya ini mengering. Nah, kalau hampir mengering, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Nah, masak hingga benar-benar mengering untuk airnya. Kalau sudah, lalu matikan api kompor, tunggu hingga dingin. Ini namanya rogut ayam ya, atau untuk isiannya nanti. Oke, selanjutnya aku siapkan bahan kulit, ada 200 gram tepung terigu, lalu tambahkan 80 gram margarin. Untuk tepung terigunya aku menggunakan yang pro rendah, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau tidak ada kaldu jamur boleh diganti dengan MSG. Lalu masukkan 40 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku blender. Oke, kemudian aduk menggunakan sendok garpu hingga bergerindil. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Lalu di sini akan aku aduk aja menggunakan tangannya secara manual dengan aku tambahkan air es ya. Untuk air esnya ini secukupnya aja, kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan. Nah, kenapa harus menggunakan air es? Supaya margarinnya itu tidak cepat meleleh. Jadi tetap kondisi adonan itu tetap adem gitu ya, atau dingin. Nah, kalau sudah menjadi kali seperti ini, lalu akan aku bagi adonan dengan berat masing-masing 20 gram. Dibikin bulatan aja, lalu sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hingga semua adonan selesai. Oke, setelah semua adonan dibentuk menjadi bulatan seperti ini, yang bikin unik di sini ya, karena akan aku celupkan terlebih dahulu ke minyak sayur atau minyak goreng, yang tujuannya yaitu supaya adonannya lentur dan juga nanti saat di oven itu hasilnya renyah. Oke, kemudian diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, kalau sudah 20 menit siapkan cetakan oval ya, cetakan pie oval yang sudah diolesi dengan margarin. Lalu masukkan aja adonan ke dalam cetakan, isi dengan rogut ayam tadi. Nah, lalu untuk bagian atasnya aku hias ya. Nah, untuk menghiasnya ini sesuaikan aja dengan selera. Aku hanya menggunakan kulit sedikit aja, adonan kulit maksud aku. Kemudian aku susun di atas daripada rogutnya. Nah, karena prosesnya mau kita oven, jadi oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk.
yang tujuannya supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, karena merek oven itu beda-beda ya, jadi juga suhu itu beda-beda juga. Jadi nanti sesuaikan ya untuk waktu dan panasnya dengan oven kalian masing-masing, karena kadang beda merek itu beda karakter. Oke, kalau sudah semuanya, lalu akan aku oles di bagian garnisnya atau di atas yang kulitnya itu dengan 1 butir kuning telur ya, secara merata. Nah, lalu setelah itu akan aku oven. Untuk lama pengovenan itu selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Dan satu resep yang aku bagikan ini menjadi 11 ya, jadi buat kalian yang ingin membuat banyak silahkan untuk bahannya dikalikan saja jumlahnya. Nah, kalau sudah dingin tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya. Nah, untuk daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari aja ya, karena kan ini menggunakan sayuran dan tentunya kalau sayuran itu memang agak cepat basi. Nah, kalau ingin lebih awet silahkan aja menggunakan ayam isiannya tanpa sayuran. Untuk harga jualnya sendiri ini bisa dijual per satunya seharga 4-5 ribu karena kita menggunakan isian ayam ya, walaupun bahan yang digunakan sederhana tapi bisa tinggi harga jualnya. Oke, untuk pengemasannya juga bisa dimasukkan ke dalam cup seperti ini. Buat kalian yang ingin mencari cetakan ataupun dus cup silakan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, kalian juga bisa kemas menggunakan plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm. Nah, ini untuk memasukkan ke dalam plastik, pastikan untuk pastel keranjangnya ini sudah benar-benar dalam keadaan dingin. Kalau masih panas itu nanti akan cepat basi, jadi pastikan ya kalau sudah benar-benar dingin. Ini tidak perlu ditambahkan dengan stiker ya, karena motif di atasnya sudah cantik, jadi lebih bagus kalau tanpa stiker supaya terlihat ya motif di bagian atasnya. Untuk rasanya enak banget, kulitnya renyah dan juga sedikit garing gitu ya. Jadi ini pas sebagai ide jualan snack gurih untuk isian snack box maupun untuk snack hantaran. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat snack sederhana dari aku tapi dengan tampilan dan rasa yang premium atau rasa yang sangat enak. Kalian wajib untuk mencobanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.